see just for a minute. Just for a minute. Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan aku, Nur Faizakia, Dan aku Nisa Malinda dalam podcast Suara Kita. Nah, pada siang kali ini nih, kita akan menyebut nih pendengar podcast kali ini dengan sebutan Sobat Wir. Apa nih Kak Sobat Wir nih Kak? Kalau tahu. Dengar-dengar orang-orang sekarang ini pada manggilnya Wir gitu. Betul. Tapi nggak tahu nih Sobat Wir itu apa. Sobat Wir kalau dalam podcast kita kali ini adalah Sobat Warga Indonesia Raya. Benar, kita akan memanggil para pendengar podcast sore kita dengan Sobat Wir. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih Kak? Nah, pada podcast kita kali ini kita akan membahas tentang dampak gaya hidup digital pada era kehidupan masa kini nih Kak. Betul nih Kak. Nah, karena kita dalam mahasiswa nih Kak, kita akan berfokus ya dalam bidang pendidikan ya. Padahal bidang-bidang lain tuh masih ada. Tapi kenapa sih Kak kita ngambil pendidikan? Karena kita ya sebagai mahasiswa dan pendidikan adalah salah satu yang terpenting ya Kak di Indonesia ini yang masih dalam tanda kurung ya Kak, dalam penguasaan teknologi masih kurang nih Kak. Bener banget sih Kak, makanya kita ambil pendidikan daripada subtema yang lainnya. Betul nih Kak. Nah, kenapa sih kita akan membahas mengenai pendidikan dan teknologi di pendidikan itu yang berpengaruh itu contohnya seperti apa? Nah, kita pasti sering mendengar nih Kak, apa itu namanya AI. AI itu apa sih Kak? Nah, sering banget sih kita dengar namanya AI, tapi kita belum tahu nih AI itu apa. Nah, kalau dari menurut aku sendiri, AI itu kecerdasan buatan nih Kak. Betul. Kecerdasan buatan yang memungkinkan kita untuk berbuat apa yang kita mau untuk pemecahan masalah ataupun sesuatu yang kita inginkan. Betul banget ya Kak. Jadi secara rangkuman ya Kak, AI ini adalah memudahkan dari teknologi yang sebelumnya sudah ada. Misal ya Kak, contohnya apa ya Kak? Google ya Kak. Benar banget. Google kalau misal kita searching tentang apa ya, misal banjir. Misal tulis pengertian banjir di Google, nanti kan keluarnya cuma pengertian. Nah, misal kita sering mendengar nih ChatGPT itu kan apa ya namanya, salah satu web dari AI-nya sendiri itu Kak. Jadi nanti ChatGPT itu kalau misal kita searching mengenai banjir, nanti kita akan keluar nih Kak, apa itu pengertian, fungsi, apalagi Kak Penyebabnya, manfaatnya juga bisa. Benar. Nah, ChatGPT ini nih mempermudah banget ya bagi kita sebagai mahasiswa nih Kak. Tapi Kak, sebenarnya bukan cuma ChatGPT aja loh Kak yang mempermudah buat mahasiswa, anak-anak SD, SMP, SMA, itu semua kalangan itu mempermudah. ChatGPT itu mempermudahnya bukan cuma mahasiswa doang Kak, tapi untuk semuanya. Tapi selain ChatGPT itu juga Kak, ada lagi fitur-fitur yang mempermudah kita di dalam pendidikan. Itu seperti yang kita rasain aja sendiri Kak, kayak Zoom meeting. Betul. Dulu pas tahun 2019 COVID 2019-2020 itu kita kan semua itu terdampak Kak, bukan cuma di pendidikan tapi di pekerjaan juga. Kalau kita melihat di pendidikan ini kita tuh nggak bisa kan Kak sekolah seperti biasanya bangun pagi pergi ke sekolah jam 7 itu nggak bisa Kak, karena semuanya benar-benar harus di rumah. Tapi dengan adanya kemudahan buatan baru ini kayak Zoom meeting itu bisa membuat kita seperti ada di kelas. Jadi gurunya ada, murid semuanya hadir. Pembelajarannya juga bisa dilaksanakan. Itu karena apa? Karena adanya kemajuan dari teknologi itu sendiri Kak. Betul Kak. Cuma Zoom meeting kita mengenal apa itu Kak? Google Classroom. Benar. Google Classroom di situ nanti guru-guru akan mengirimkan mengenai materi-materi, tugas-tugas yang diberikan. Sampai lagi ya Kak, kuis ya Kak, ataupun guru bisa mengabsen siapa yang masuk di dalam Google Classroom tersebut gitu. Itu kan sesuatu hal yang memudahkan bagi pendidikan di Indonesia ini gitu ya Kak. Benar banget sih Kak, itu kemudahan-kemudahan yang harus kita manfaatkan dengan sangat baik. Tapi kalau ini sih Kak, apa namanya, ngomong-ngomong tentang kemudahan-kemudahan, kalau dari Kak Nurul sendiri nih, mending ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Kalau aku sih mending ketinggalan dompet sih Kak. Soalnya gimana ya Kak, aku sehari itu gak bisa yang namanya jauh-jauh dari HP kecuali tidur doang sih Kak. Ya walaupun tidur kadang
lagi main HP ketiduran, Benar. tiba-tiba ketiduran, terus ketimbuk HP, lagi tidur ketimbuk HP gitu kan. Apa ya, kita emang nggak bisa jauh-jauhnya dari namanya HP. Segala, misal kita lagi di luar ketinggalan dompet mah nggak apa-apa, nggak ada uangnya, yang penting kita ada aplikasi mobile banking, ada aplikasi misal ada QRIS sekarang ya Kak, di mana-mana kita jualan cilok pun ada Iya, QRIS benar Kak, banget sih, bener Kak. kan. Nah itu tuh bener-bener mempermudah. Kalau Kanisa sendiri nih, mending ketinggalan dompet atau HP nih Kak? Ya kalau aku sendiri sih mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Soalnya gini Kak, sekarang itu zamannya serba mudah, serba digital. Kalau semisal mungkin kalau misal kita ketinggalan dompet tapi tetap ada HP, kita tuh nggak bawa uang nih, ya itu gampang. Kita bisa ngambil lewat bank. Kalau sekarang kan nggak usah harus pakai kartu, tapi itu bisa langsung tanpa kartu. Nah terus kalau misal kita agak-agak nyasar nih Kak, kadang-kadang kita nggak tahu arah, kita bisa buka Google Maps. Itu sih Kak kalau dari aku. Betul banget nih Kak. Jadi tuh yang namanya teknologi ya Kak, apalagi AI ini nih, kita kan sering belanja online, sering apa yang namanya booking tempat pariwisata secara online, kita searching jodoh pun kita kadang ada yang secara online Kak. Benar banget, Nggak sekarang sih? gampang banget, Kak, sekarang. Benar. Kalau misal kalian jomblo nih sobat Wirem yang masih jomblo, bisa lah kalian searching jodoh kalian di online gitu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan nih Kak, kan kita dulu apa ya belum tahu lah ya Kak, pas kita SD nih Kak, kita kan belum tahu mengenai teknologi. Kita dulu kenapa ya Kak, kok bisa hidup tanpa teknologi itu gimana ya Kak? Nah, kalau itu kan apa namanya seiring dengan berjalannya waktu sih Kak. Waktu itu makin kesini, makin mempermudah, makin canggih Kak. Kalau mungkin dari dulu pengalaman kita sendiri sih Kak, itu PR kita harus kerjain bareng-bareng nih, bareng teman, harus ketemu dulu bareng teman. Di rumah temen ya Kak? Nah, itu kan kita kumpul-kumpul. Kalau sekarang nih, aduh nggak usah kumpul-kumpul deh Kak. Dengan Bitcoin bisa, dengan apa lagi ya Kak? Google Meet bisa. Itu karena kemudian itu yang membuat kita ya udah semua itu serba gampang, serba bisa gitu. Betul banget. Apalagi ya kita kan mahasiswa nih Kak, dengan adanya misal ada tugas dari dosen ya kayak ada tugas jurnal, resume, kita ada tahu nggak sih namanya resume online. Benar. Itu benar-benar mempermudah, apalagi mahasiswa kan kadang pengennya deadline ya, mepet deadline lah. Kalau nggak mepet deadline nggak afdol, intinya gitu ya Kak, kalau sebagai mahasiswa nih Kak. Nah, selain resume online, kita bisa cari jurnal-jurnal yang lain, ataupun kalau kita mahasiswa mau magang-magang, infoloker, kita bisa bikin CV secara online di aplikasi apakah itu namanya? LinkedIn, ya benar, LinkedIn ya. Di aplikasi itu nanti CEO atau suatu perusahaan bisa mencari karyawan atau para magangan itu internship tuh dari LinkedIn itu sendiri tuh Kak. Nah, Kak Nurul, tadi kan kita udah bahas tentang kemudahan-kemudahan, dampak positifnya dari AI. Nah, dari pengalamanku sendiri, AI itu bukan cuma ada dampak positifnya doang sih Kak. Dari pengalamanku aja ya Kak. Ini aku pernah nih pengalamanku dan pengalaman teman-teman sih sebenarnya itu anak-anak SD mungkin dulu kalau kita kelas 3, kelas 4 itu sudah bisa membaca. Harus sudah bisa. Tapi Kak, aku nih pernah nemuin bahkan kelas 6 aja Kak, itu masih kesulitan membaca. Itu nggak tahu ya Kak, itu mungkin dari dalam dirinya sendiri atau mungkin dari pengaruh yang lingkungan luarnya. Kenapa anak ini nih belum bisa baca? Itu benar-benar Kak, belum bisa baca. Nah, makanya dari itu AI ini kadang-kadang nih Kak, dengan kemudahan itu anak-anak tuh terlena Kak. Terlena dengan online, kemudahan itu mereka bisa sosmed kayak Facebook, Instagram, mereka bisa mengaplikasikannya. Tapi dengan maksudnya membaca buku atau membaca tulisannya mereka sendiri itu mereka masih kesulitan nih Kak. Betul banget. Nah, makanya ada di aku sendiri waktu zaman SMP di Jawa Barat itu ada yang namanya kegiatan literasi. Itu literasi itu membaca. Jadi setiap kita belajar, kita harus dulu baca 15 menit, entah itu buku motivasi, entah itu buku cerita. Jadi kita harus baca dulu agar apakah? Agar terbiasa. Tapi tetap aja sih Kak,
dengan terbiasanya literasi itu masih ada permasalahan anak yang belum bisa membaca. iya. Padahal ya Kak, kelas 6 itu kan apa namanya, intinya mau ke jenjang yang lebih tinggi Kak, ke SMP. Kalau misal kelas 6 aja belum bisa membaca, maksudnya Apalagi gimana besok gitu iya, ya. gimana kita menghadapi tantangan yang lain. Kalau dari Kak Nurul apa sih Kak? Menurut aku gini, emang tadi bener ya Kak, Iya. ada yang nggak bisa membaca ya, padahal udah kelas 6 ataupun udah kelas SD yang mau ke jenjang berikutnya. Nah, kalau kita sendiri gini, kalau misal dari dampak buruknya adanya teknologi ini, apa ya, kita tuh tanpa pengawasan gitu loh Kak. Jadi ada yang namanya cyberbullying ya Kak, apa pembulian secara online gitu Kak. Tahu nggak sih, pernah dengar nggak sih Kak yang namanya, ataupun sobat wir yang lain sih Kak, yang ada di Indonesia ini, pernah dengar berita yang anak-anak SD pernah dibully sampai meninggal, anak-anak SMP yang meninggal, sampai guru pun ya sampai dibully kayak gitu kan, termasuk sesuatu dampak buruk dari namanya teknologi ya Kak. Nah, makanya kita ini sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan sebagai siswa-siswa mahasiswa pelajar baik terbaik lah di Indonesia, itu tuh kita harus namanya memanage namanya teknologi. Kita bisa mengikuti teknologi, tapi kita juga bisa memanage yang namanya teknologi gitu ya Kak. Bener banget, Kak Nah, Nurul. menurut Kak Nisa sendiri nih Kak, menurut Kak Nisa dengan adanya teknologi ini, Kak Nisa kan sebagai mahasiswa Iya. nih Kak, menurut Kak Nisa enak nggak sih Kak adanya teknologi, mempermudah nggak sih Kak? Menurut dari aku sendiri tentunya enak dong Kak. Dipermudah itu enak banget. Jadi kita kemana-mana bisa mengakses dengan mudah. Gak harus kita ke perpustakaan dulu cari buku yang ibaratnya kita lagi cari buku ini. Kalau dulu mungkin kesulitan Kak. Betul. Tapi kalau sekarang e-book itu udah gampang banget dicari Book, Kak. bener, book gitu. Kalau dulu kan harus ke perpus. Kalau sekarang nggak harus Kak, karena ada perpustakaan online. Oh Jadi iya, itu sangat memudahkan benar, Kak bagi benar. aku sendiri. Apalagi kata-katanya, besok kamu harus cari buku ini di perpus ini, kamu harus cari pinjam bukunya Kati, karena Kakak Tika menulis materi, tapi kita bisa terus searching sendiri ya kan. Tapi emang sih kita harus juga membutuhkan namanya materi-materi dari kakak tingkat atau kakak kelas yang lainnya buat kita belajar sendiri. Kadang kan memang teknologi yang kita dapatkan kadang informasinya akurat, kadang enggak. Termasuk hoax nih Kak. Nah, benar. Hoax itu kan di mana-mana sekarang ada ini Kak, dari hoax berita apapun lah ya, dari berita pendidikan, hiburan dan lain sebagainya, itu termasuk hoax nih Kak. Nah, menurut Kak Nisa sendiri nih, solusi apa sih Kak yang bisa Kakak sampaikan untuk sobat wir sekalian, cara menggunakan teknologi ini gimana nih Kak? Apakah kita harus stop mengikuti teknologi atau kita harus tetap mengikuti teknologi nih Kak? Nah, kalau dari aku sendiri, yang namanya teknologi kita itu nggak bisa menstop. Aku sih nggak mau ya ikuti teknologi atau perkembangan zaman sekarang. Itu malahan kita nggak boleh tuh kayak gitu. Kita malahan harus mengikuti arus teknologi yang ada. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan dengan baik dan bijak. Teknologi dalam pendidikan itu banyak banget positifnya Kak. Jadi kita sebagai murid, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, itu kita bisa menggunakan teknologi di pendidikan itu Sesuai zaman lah ya. Sesuai zaman. Terus di teknologi pendidikan ini kita bisa mengakses bukan cuma di Indonesia aja tapi di seluruh dunia. Pembelajarannya itu juga bisa lebih menarik menggunakan teknologi yang ada. Benar, lebih efisien juga Kak. Nah, dengan teknologi ini, tapi jangan lupa Kak, kita harus bisa antara teknologi dan interaksi sosial antara satu sama lain itu harus seimbang. Kalau semisal teknologi yang kita unggulkan terus, ini nanti tidak adanya interaksi antara satu sama lain. Kayak semisal waktu di tahun 2019 aja atau 2020 itu kan memang full teknologi, karena memang ya ada kendala di penyakit COVID-19 ini. Nah, tapi kalau semisal sekarang kita harus ini Kak, balance antara teknologi dan interaksi sosial, jadi biar semuanya sama-sama baik gitu Kak. Betul banget nih Kak Nisa. Jadi kalau kita mau mengikuti teknologi, berarti kita harus pinter-pinter namanya memanage teknologi. Benar. Nah, kita tuh bisa memanage teknologi dari diri kita sendiri. Jangan kayak kalian boleh menasihati orang lain untuk memanage teknologi, tapi
kalau diri kita sendiri nggak bisa mengendalikan teknologi dengan baik, buat apa? Gitu ya bener, Kak. malah kan merusak sendiri. Betul, makanya dari diri kita sendiri sudah baik belum menggunakan teknologi. Nah, menurut Kanisa sendiri nih, harapan buat Sobat Wir sekalian nih ya, pendengar Sobat Suara Kita nih, apa nih harapan buat mereka dengan adanya teknologi ini nih Kak? Nah, kalau harapan aku sendiri itu tentu tadi Kak, kita harus bisa memaksimalkan dengan baik teknologi yang sudah ada. Kalau misal kita tidak bisa memaksimalkan dengan baik, maka akan sia-sia Kak. Teknologi yang semakin maju, kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka teknologi ini tidak akan jadi apa-apa Kak. Kita tetap aja ketinggalan zaman gitu Kak. Tapi kalau semisal kita menggunakan teknologi secara berlebihan, maka itu akan bisa lalai diri kita sendiri. Jadi harapannya kita perlu adanya pengawasan di diri sendiri. Gimana kita bisa tahu antara oh ini saatnya belajar, oh ini saatnya main, oh ini saatnya kita santai-santai. Nah, jadi gitu sih kalau dari aku. Betul banget nih Sobat Wir. Kita pinter-pinter ya intinya memanage namanya teknologi. Nah untuk selesai ya namanya podcast ini, kita akan coba di podcast selanjutnya ya Kak. Sobat Wir sekalian, terima kasih sudah mendengar podcast ini. Aku Nurfa Isatya dan aku Nisa Malinda. Jumpa lagi di podcast selanjutnya dalam podcast Suara Kita. Tik tak 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 tik.